Chemistry itu gini, chemistry itu kan bukan dibangun cuman di set lokasi ketika kita mutik, tapi juga di samping itu. Kebetulan dapat lawan main yang selalu bersentuhan eh, sama Firman, Samuel segala macam. Kita sering reading, sering ngobrol sama Tante Astari juga. Jadi di balik syutingnya juga kesehariannya juga komunikasinya intens. Akhirnya itu yang akan membangun chemistry. Jadi rasa, karena ketika kita bicara sinetron itu yang ditampilkan itu tentang rasa, bukan cuman menghafal dialog. Makanya banyak terjadi dialog itu suka beda sama skenario. Jadi chemistry-nya ketika kita sadar dialog dan kita punya rasa yang cocok, rasa yang connect sama lawan main, yaitu chemistry-nya pasti bagus. Jadi dibangunnya bukan cuma di set, di base camp juga harus dibangun, di luar syuting juga gitu. Bedanya dengan sinetron sebelumnya nih, ada Ikatan Cinta, terus juga di MNC TV juga ada kemarin. Nah, sekarang jadi seorang dokter, apakah gimana sih cara membangun jadi seorang dokter? Mungkin Ya karisma awalnya dulu atau enggak? awalnya juga di coaching kan, itu kan butuh kebiasaan gitu loh. Walaupun kemarin itu di awal-awal itu masih ada kayak kebawa sama karakter yang lama gitu. Pas lagi apalagi adegan dia frustasi, terus ada gestur-gestur yang jadi Roy gitu kan. Cuman ya itu natural karena 3 tahun syuting, kita harus melepaskan karakter itu nggak gampang. Akhirnya dibutuhkan untuk eh, kesadaran diri bahwasanya sekarang sudah bukan lagi yang lama gitu. Jadi Bimo. Nah, di mana itu dibangun dari konstruksinya, dari kaki, cara jalan, gestur, intonasi, segala macam. Jadi ini yang harus disadari dan nggak mudah gitu loh. Dan sutradara juga mau coach saya, dan saya juga tipikal orang yang mau diskusi dengan sutradara. Gitu. Akhirnya sekarang ya gini, dokter Bimo itu yang nadanya agak pelan karena dia kan dokter, orang yang tertata gitu, hidupnya rapi. Dengan latar belakang di ilmu hukum, sekarang harus jadi dokter. Agak sulit nggak nih, belajar dulu nggak? Sama, sebenarnya basicnya sama aja gitu, dokter dan praktisi hukum atau kita bilang itu pengacara sama aja kan. Yang satunya dokter hukum, yang satunya dokter kesehatan gitu. Kalau hukum ini kan bisa menimbulkan sehat atau makin gak sehat psikisnya kan gitu. Jadi sama aja dengan cara bahasanya itu tertata rapi. Cuman ini lebih kepada medis. Kalau background hukum kan dipakai ketika dibutuhkan. Kalau dokter kan dipakai di keseharian gitu. Ini lawan mainnya sama siapa sih, Pak? Samuel Zilguin sih yang sering ya. Karena kita itu ceritanya itu Bimo dan Firman ini sahabat dia di zaman dulu kuliah, dimana dua-duanya ini ketika lagi zaman kuliah pernah nabrak seorang perempuan dan dia masih di bawah umur. Lalu perempuan itu meninggal, lalu kita kabur, dan ternyata perempuan yang meninggal itu adalah adiknya dari Nabila. Jadi inilah konflik di mana Firman dan Bimo juga nggak mau sampai konflik ini ke meja hukum karena akan merugikan keluarga masing-masing gitu loh. Apalagi Bimo kan udah punya 2 anak ceritanya. Jadi dilema ini yang di samping Firman cinta sama Nabila, dia ingin jujur tapi juga takut akan resiko kalau sampai Nabila melakukan langkah hukum. Begitu juga sama Bimo gitu. Gitu. Sekarang kan Jangan Bercerai Bunda juga sudah banyak fansnya, dan ratingnya juga makin naik mulu nih tiap hari, dan udah 300 episode lebih gitu. Berat nggak sih ada di sinetron yang sudah fenomenal sekarang? Lebih ke penyesuaian aja karena saya kan masuk di episode 309. Jadi lebih ke penyesuaian. Kalau bicara berat, mungkin yang berat itu yang dari promo justru. Justru kita yang masuk di tengah-tengah ini lebih ke tahu diri aja sih gitu loh. Kita harus ngejaga kualitas. Kalau bisa kita tambah kualitas lebih bagus gitu. Kalau untuk merusak kualitas kan rasanya nggak etis karena dari episode 300 gitu. Gitu. Banyak pemirsa yang belum tahu, mungkin awal mula masuk ke dunia entertain tuh tahun berapa sih? Dulu 2010. Dulu dari iklan habis itu 2012 sinetron sampai sekarang sinetron terus. Itu masih di RCTI. Kedepannya mungkin Kak, ada nggak sih keinginan selain jadi entertain, mau jadi apa
keinginan yang pasti jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan saya kan juga menyelesaikan S1 hukum, S2 hukum, juga sekolah di advokat sudah selesai juga, tinggal disumpah tahun depan jadi pengacara, dan itu kan dampaknya kepada hukum. Jadi kepada orang banyak gitu. Kalau sekarang saya mungkin bisa berbuat kepada segelintir orang karena bentuknya pribadi. Tapi ketika saya belajar hukum dan saya mengaplikasikannya, mungkin yang akan manfaatnya merasakan adalah orang banyak gitu. Jadi tujuannya lebih ke situ sih. Tidak meninggalkan syuting, tidak meninggalkan hobi, karena saya lahir dari sini gitu. Cuman manfaat dari diri saya lebih saya kembangkan aja, lebih luas gitu. Oke, ambil minta tanggapan. Namanya Samuel. Diancam pakai pisau lipat. Iya, langsung gitu. Nah, tapi sekarang pelakunya udah ditangkap, mungkin tanggapannya aja sih sebagai orang hukum dan sekarang perannya sebagai dokter gitu. Sisi moral ya? Ya, moral deh, boleh. Yang dilakukan seseorang terhadap dokter gigi, sekarang kan perannya juga sebagai dokter gigi, dokter ya. Terus juga sebagai orang yang mengerti hukum, seperti apa Pak? Itu yang di dokternya itu perempuan apa laki-laki ya? Perempuan. Itu kan juga ada undang-undang perlindungan anak dan wanita sebenarnya, berat itu. Karena gini, terlepas dari dia siapapun ataupun status dia siapapun, pengancaman di dalam hukum kita tidak boleh. Apalagi pengancaman itu menggunakan benda tajam atau senpi. Itu kan artinya berindikasi menghilangkan nyawa seseorang atau membuat luka yang berakibat cacat gitu. Indikasi itu diawali dengan pengancaman ini. Karena kan ketika seseorang sudah berani mengancam, bukan tidak mungkin dia berani melakukan tindakan itu gitu. Dan sangat disayangkan gitu loh, ketika seorang berprofesi dokter, di mana dokter ini di bawah sumpah jabatan dan juga di bawah perlindungan hukum, dan dia melayani masyarakat, mengobati gitu kan, tapi dilakukan pengancaman atau ingin dibunuh, kita bisa simpulkan seperti itu. Sangat disayangkan. Harusnya karena kita ini sudah karena kita ini negara yang hukum, artinya kan bisa ketika sesuatu yang kita tidak suka atau kita anggap itu melawan hukum, kita bisa bisa melakukan pengaduan kepada kepolisian gitu. Yaitu lebih kepada etika, nggak boleh gitu mengancam-ngancam gitu, apalagi menggunakan sajam ataupun senpi. Jangankan mengancam gitu, seseorang misalkan dia menggunakan senpi di kantongnya, nongol kelihatan sama kita boleh mengadukan, karena even dia nggak ngancam, kita merasa terancam. Nah, inilah aturan-aturan begini yang sebenarnya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Apalagi sampai dia teriak-teriak saya bunuh kamu apa segala macam, nggak bisa begitu. Nah, ini kan pelakunya juga sudah ditangkap nih. Polisi juga cepat gitu menangkap sang pelaku. Mungkin seperti apa sih? Kalau di prosedur hukum itu kan pasti dia akan dicek kejiwaannya gitu loh. Karena sebenarnya orang yang mengancam, membunuh itu kan sebenarnya orang dalam keadaan normal mungkin tidak akan melakukan itu. Makanya mungkin akan dilakukan pemeriksaan psikis dulu, apakah dalam gangguan kejiwaan atau bukan gitu. Tapi kalau tidak dalam gangguan kejiwaan, tidak dibenarkan, yang pasti akan diproses hukum. Tuh, even itu pengancaman, kan yang tadi saya bilang, even dia tidak mengancam tapi orang merasa terancam, itu sudah merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku. Nah, ini makanya hati-hati, aparat pun, orang yang berseragam pun tidak semuanya boleh menunjukkan senjata apinya gitu, apalagi sampai diacung-acungkan senjata tajam sipil pula gitu kan. Makanya kan nggak semua polisi, contohnya nggak semua aparat boleh menunjukkan, kecuali pas pampres juga etikanya kan juga diumpetin tuh, cuman sebagian orang aja gitu, itu untuk siaga tuh. Makanya lebih kepada arogansi, nggak baik jadi arogan. Dia tiap hari kan ya? Setiap hari ya, jangan bercerai. Kamu mau nanya di mana? Jangan. Oke. Halo pemirsa, saya Vicky Alman. Jadi Bimo, Dokter Bimo, jangan lupa saksikan Jangan Bercerai Bunda setiap hari di RCTI. Oke.